Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jafar Sarifuddin SPD selaku narasumber kita hari ini pada kegiatan pembimbingan kompetensi teknik bagi calon peserta seleksi P3K tahun 2021 yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Cilacap. Beliau narasumber kita berasal dari SMP Negeri 1 Gandrung Mangu. Serta Bapak dan Ibu serta yang saya hormati pula dan insya Allah dimuliakan Allah. Mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti ada sesi pemaparan materi oleh narasumber kita. Setelah selesai pemaparan materi, manakala memang masih ada waktu, karena kita pertemuan di sini insya Allah sampai dengan pukul 15, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau berdiskusi, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu share di forum ini atau di room ini. Yang kedua, saya sampaikan pula bahwa nanti Bapak diharapkan bisa mengisi daftar hadir lewat link yang akan saya bagikan di chat room. Kemudian, manakala nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menulis lewat chat room atau dengan cara raise hand, pada saatnya kami persilahkan. Jadi setelah paparan, barangkali ada yang ingin disampaikan, bisa raise hand dulu, setelah saya persilahkan baru Bapak Ibu menyampaikan secara langsung. Yang selanjutnya, saya sampaikan pula, ini Alhamdulillah kita panjenengan semua dapat salam dari Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Dr. Mugdi, juga salam dari Bapak Wuyung, selaku Ketua PGRI Cilacap. Ya, mereka tidak bisa gabung di ruangan kita, tetapi mereka semuanya salam dan mendoakan semoga Bapak Ibu semua sukses. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Jafar Sarifuddin SPD untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sudarmono atas kesempatan yang diberikan, dan tetap kami memohon bantuan teknis Pak manakala nanti dibutuhkan seperti itu ya. Oke, insya Allah siap. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. How is it going there Bapak Ibu? I hope everything is going fine with you all. I hope you all stay healthy and always gather with everyone you love around there. Well, before I speak furthermore, let me introduce myself. I am Jafar Sarifuddin from SMP Negeri 1 Gandrung Mangu. Maybe some of you have already known me. And then here I am assigned, I have assignment from PGRI to be the mediator in the program Technical Competency Guiding for the participants candidates of selection test for government employees with contract agreement for PPPK 2001, which is held by the Cilacap Regional Executive Board of Indonesian Teachers Association. Jadi di sini saya itu ditugasi untuk menjadi mediator dalam program pembimbingan kompetensi teknis untuk para calon peserta tes seleksi Government Employees with Contract Agreement atau PPPK 2021 yang diselenggarakan, which is held by the Cilacap Regional Executive Board, pengurus daerah PGRI Kabupaten Cilacap. Oke, thank you PGRI, terima kasih sekali untuk PGRI for holding the program, menyelenggarakan program ini, and especially for Bapak Sudarmono, thank you very much for hosting the Zoom meeting. Terima kasih sekali untuk menjadi host di dalam pertemuan Zoom ini.
All right, Bapak Ibu, to tell you the truth that it is very honored for me to see you here in the Zooming room. Jujur saja ini Bapak Ibu ya, saya itu sangat merasa tersanjung ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua ya di Zoom meeting ini. So, let me say welcome to the room and I hope you will find it nice to join here where for the next 2 hours we are going to discuss the simulation test items we did few days ago. Jadi di sini saya merasa senang ya Bapak Ibu semua bisa bergabung untuk selama 2 jam ke depan ini ya sampai jam 15 kira-kira begitu. Kita akan berdiskusi tentang soal-soal tes yang kita kerjakan kemarin seperti itu. Oke, untuk masuk ke dalam soal-soalnya Bapak Ibu, saya akan share file dulu. Apa ya Pak Sudarmono ya? Ya betul, silakan share screen. Saya share file dulu sebentar. Oke, ready ya Bapak Ibu ya? Are you ready for the discussion session? Untuk kegiatan diskusinya sudah siap ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Saya share. Oke, Pak Jafar sudah. Sudah bisa ya, sudah bisa diakses oleh peserta Pak ya. Sudah, hanya tinggal di slideshow saja. Oke, yeah. Ya, oke, bagus. Technical competence guiding for the candidates of government employees with agreement contract for English teachers at the level of SMP by Teachers Indonesian Teachers Association Kabupaten Cilacap. Ya, di sini kita akan bahas soal-soal yang kita kerjakan kemarin Bapak Ibu ya. We'll discuss the test items we did a few days ago. Langsung saja kita mulai. Let's go to the first question. Nah, this is the first question. As stated in the Ministerial Decree of Minister of Education and Culture number 719/P/2020 on guidelines for curriculum implementation in educational units under special circumstances. Educational units can provide a curriculum which is suitable for the needs of their students. The question here is one of the 3 curriculum options offered to educational units under special circumstances is it A, independently simplified curriculum, B, online implemented curriculum, blended learning curriculum, national COVID-19 curriculum, originally developed curriculum. Okay, here I have provided the slides with the answer and the rationale. The keyword here to answer this question, the keyword here is curriculum under special circumstances. The analysis for the question. In the special circumstances, based on the Permendikbud nomor 2719/P/2020, di sana itu disebutkan dengan jelas bahwa educational units atau satuan pendidikan itu dapat menggunakan kurikulum nasional, kurikulum darurat yang dikembangkan oleh Balitbank, ataupun kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Nah, disesuaikan dengan opsi jawabannya, maka sangat jelas. It is very clear that here the answer is A, independently simplified curriculum. Nah, this is the answer. Okay, Bapak Ibu, is it clear? We can go to the next question now.
The question number 2. In 2021, the national exam will be replaced by with a minimum competency assessment and a character survey. And the question here is, which of the following statement is true about the character survey based on the policy? I believe that many of you have taken part in a workshop held by Kemdikbud related to AKM or minimum competency assessment. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang ikut dalam kegiatan atau workshop yang diselenggarakan oleh Kemendikbud berkenaan dengan AKM. Nah, di sana ada beberapa kebijakan ketentuan tentang survei karakter. Ya. Jadi this is the rationale. Kata kuncinya adalah the keyword here is character survey policy. Nah, memang dalam Kemendikbud ya itu belum mengeluarkan regulasi yang rinci ya. Kemdikbud has not released a detailed policy yet about character survey. Tapi kita bisa menyimpulkan berdasarkan press release ya. We can conclude from the press release by Mr. Nadiem Makarim, ya, bagaimana pengertian dari karakter survei atau survei karakter. Nah, bisa disimak juga melalui berbagai website ya. Nah, salah satunya di sini dari Jakarta Post. Dengan jelas di sana bahwa disebutkan survei karakter itu berhubungan ya, character survey is related to the internalization of Pancasila value into the school environment. So the answer here is B, refers to a test based on an observation by teachers of their students' behavior and attitude in accordance with values of the state ideology Pancasila. Okay, then now we can go to question number 3. What should a teacher do to cope with learners in class with homogeneous social culture? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa yang mesti guru itu lakukan untuk menghadapi para peserta di kelas dengan budaya sosial yang homogen. Kita lihat pembahasannya, let's see the rationale. The keywords here is homogeneous social culture, homogen. Homogen berarti beberapa siswa dengan karakter yang sama. Ya, tentu of course it is related to the collaborative learning, dengan pembelajaran kolaboratif yang tidak individu tetapi harus bekerja sama dengan para siswa seperti itu. The analysis here, option B, D, and E are related to our treatment as a teacher to the students individuals. Jadi opsi B, D, dan E itu kan terkait dengan perlakuan kita sebagai guru kepada siswa sebagai individu-individu, ya, bukan sebagai kelompok yang harus bekerja sama dalam collaborative learning. Selanjutnya, then option C is out of the context. Opsi C itu di luar daripada konteks, maka jawabannya adalah jelas. Ya, engaging the learners to work in pair. Mendorong para peserta itu untuk bekerja dalam atau belajar secara berpasangan. Oke. Then now the question number 4. In designing English instructional planning, dalam merancang perencanaan pembelajaran, a teacher should consider some pedagogical principles. Guru itu harus mempertimbangkan beberapa prinsip-prinsip pedagogis. Apa sajakah itu? Nah, prinsip-prinsip pedagogis mungkin Bapak Ibu
sudah jarang ya membaca-baca buku-buku pedagogis, tapi ya harus tetap kita pahami bersama hal-hal terkait dengan pedagogis. Oke. The keyword here, kata kuncinya itu prinsip pedagogi ya dalam perencanaan pembelajaran. Analisanya, opsi A, B, D, dan E. Ya, itu apa? Contain the terms, berisi istilah-istilah, ada rubrik, time, remedy, core and basic competency. Ya, istilah-istilah yang lebih terkait itu kepada komponen. Ya, they are related more to the components of lesson plan than to its principles. Daripada terkait dengan prinsip-prinsipnya, mereka lebih terkait kepada komponen-komponen. Artinya mereka itu bukan prinsip, tetapi komponen-komponen saja. Ya, maka jelas, ya, jelas. Jawabannya adalah yang C. Ada students individual differences, perbedaan-perbedaan individu siswa, hubungan antara hubungan kompetensi dasar, indikator, material, dan tugas ya dalam satu kesatuan, kemudian aktivitas belajar siswa serta penggunaan media berbasis teknologi. Nah, ini bisa kita bisa mengecek, you can check it out ya. Check the answer out in Peraturan Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nanti bisa kita lihat apa saja prinsip-prinsip pedagogi untuk kegiatan perencanaan pembelajaran. Okay, let's go to the next question. Question number 5. Question number 5. To construct learning objective in a lesson plan, a teacher must consider some factors to include. In the learning objective, students are supposed to be able to write procedure text with correct text structure. The teacher does not include the audience, behavior, condition, degree, or essence. This is the rationale. Sorry. Faktor dalam perumusan tujuan pembelajaran itu ada A, B, C, D. Audience, ya, itu adalah subjeknya, yaitu siswa. Kemudian behavior itu adalah perilaku yang diharapkan. Condition, ya, condition itu adalah syarat yang mesti dipenuhi untuk mencapai satu kemampuan. Degree adalah level dari kemampuan itu sendiri. Kemudian essence ini bukan bagian dari faktor yang dimaksud dalam perumusan tujuan pembelajaran. Jadi yang tidak tercover di sini adalah yang condition. Student di sini adalah audience. Kemudian right procedure itu adalah bagian dari behavior. Kemudian yang correct structure, struktur yang tepat ini adalah level atau degree dari kemampuan yang diharapkan dari siswa. Nah, ini bisa dicek, you can check it out ya, in this website. Oke, Bapak Ibu. The next question, question number 6. If students prefer to make use of sight during the instructional process of learning English, recommended instructional aid to employees: radio, diorama, headset, audio recorder, or newspaper.
The keyword here is sight. Kata kuncinya itu adalah kata sight yang berhubungan dengan pandangan. Ya, jadi alat apa yang digunakan untuk proses pembelajaran, tapi yang berhubungannya dengan pandangan. Opsi A radio, C headset, dan D apa itu? Audio recorder itu nggak ada hubungannya dengan pandangan atau dengan gambar. Ya, they produce sound, mereka itu produknya adalah suara. Kemudian opsi E, ya, option E produces text more than image or picture. Opsi E itu lebih kepada memproduksi teks daripada gambar. Maka yang paling tepat adalah diorama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dicek juga di website yang ada dituliskan di sini. Oke, Bapak Ibu. Question number 6. Now question number 7. Which of the following strategies most directly leads to increased academic performance? Strategi berikut yang manakah ya yang paling paling direct menuju peningkatan akademik? Nah, apakah memberikan tugas-tugas kepada siswa, ya, memberikan lebih banyak tugas kepada mereka, tugas tertulis ini ya maksudnya, or integrating social emotional learning in classes, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam ruang kelas, atau yang lain. Nah, kita lihat pembahasannya. Kata kuncinya adalah strategi to increase academic performance. Strategi untuk meningkatkan performa akademik. Nah, analisisnya, di analisis here is option A is incorrect. Jawaban A nggak tepat. Because more written exercise tends to make students tired and bored. Lebih banyak latihan tertulis itu cenderung bikin siswa itu capek dan bosen. Option C is incorrect too, because research students that simply allowing time for reading does not necessarily lead to improved skills in reading. Option D is incorrect because giving incentives for students' performance reduces intrinsic motivation to learn. Pemberian insentif bagi performa siswa itu justru mengurangi dorongan dari dalamnya. Option E is incorrect because although attendance is important to learning, walaupun kehadiran itu penting dalam pembelajaran, strategy focused only on tardy students will not improve students' performance. Nah, strategi yang fokus kepada masalah keterlambatan siswa itu enggak meningkatkan performa siswa. Nah, yang tepat adalah ini berdasarkan research ya. Option B is correct because research supports the conclusion. Ya, penelitian itu mendukung kesimpulan bahwa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum itu meningkatkan performa akademik. Nah, ini rujukannya adalah di mana? Di Texas, bukan Texas ya. Texas Pedagogy and Professional Responsibilities. Ini ada. Ya, from Texas Examination of Educator Standards. Ini rujukannya di sana, Bapak Ibu. Okay, that was the question number 7. Then now let's go to the question number 8. Number 8. A teacher who wants to have distance learning involving not only spoken but also pictographic images which enable them to have face-to-face idea exchanges can most appropriately utilize PowerPoint slides, short message service, multimedia language laboratory, teleconference, or Google Messenger. Okay, the keywords here is spoken, pictographic, and face-to-face idea. Kata kuncinya di sini di spoken, lalu gambar,
lalu adanya face to face atau tatap muka. Analisanya bagaimana? Option A atau PowerPoint slides is only related to pictographic. Then short message service relates to text only. Multimedia language laboratory is not a specific tool or specific device. Google Messenger is also relates to text only. So the answer is D, teleconference. Yeah, I think it is very, very clear. Number 8. Then now, question number 9. Which of the following is the most important consideration for students and teachers with regard to students' use of internet as a research tool? Berikut ini manakah yang pertimbangan yang paling penting bagi siswa dan guru terkait dengan penggunaan internet oleh siswa itu sebagai alat untuk riset. Jadi siswa kan menggunakan internet ya untuk belajar, untuk meneliti dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan apakah yang paling penting ya dalam hal ini? Ya. A. The name of website does not always give a clear indication of the contents of the site. Nama dari websitenya tidak selalu memberikan indikasi yang jelas dari konten situsnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pembahasannya bagaimana? Nah, this is the rationale. The keyword here is internet as research tool. Option A, C, E are not related to the main issue. Jadi opsi A, C, dan E itu nggak terkait dengan isu utamanya, yaitu penggunaan internet oleh siswa sebagai alat untuk penelitian, alat untuk belajar. Nah, option B itu option B shows expansion of information that is less important than its accuracy. Opsi B itu menunjukkan ya memang informasi di internet itu berkembang dengan sangat cepat, ya, tapi itu less important, itu lebih sedikit ya importantnya daripada akurasinya. Jadi artinya di sini itu tidak begitu penting. Yang paling penting adalah there are few control over what information may be posted on the internet, and by whom information obtained through this medium cannot be assumed to be accurate. Jadi yang jelas begini, konten-konten di internet itu apa namanya bisa diunggah oleh siapapun, ya, dan belum terverifikasi akurasinya oleh expert, oleh para ahli. Nah, justru ini yang penting. Siswa harus tahu tentang ini. Jadi mereka itu tidak asal googling. Seperti itu kira-kira lah. Nah, ini juga bersumber dari Texas Pedagogy and Professional Responsibilities. Oke, Bapak Ibu ya. We go to the next question number 10. A teacher plans to integrate technology into collaborative learning environment. Which of the following students' activities will be the most engaging to the students and achieve the teacher's goal? Seorang guru merencanakan untuk memasukkan teknologi ke dalam lingkungan pembelajaran kolaboratif. Berikut ini aktivitas yang manakah yang paling mendorong siswa ya dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh guru. Apakah presenting multimedia presentation on a key concept, ya, menyajikan presentasi multimedia gitu kan, kemudian membuat blog, lalu reading electronic version dan sebagainya dan sebagainya. Okay, let's see the
the rationale. The keyword here is technology, kolaboratif. Kata kuncinya adalah kata teknologi dan kolaboratif. Maka ya, option A, C, and D are incorrect. Jawab opsi A, C, dan D itu nggak tepat because the activity does not promote collaboration among students. Karena aktivitas pada opsi A, C, dan D ya itu tidak mendorong adanya kolaborasi di antara para siswa. Gitu. Opsi A, C, D, misalkan C membaca buku elektronik gitu, itu tidak ada hubungannya dengan mendorong siswa untuk berkolaborasi. Yang paling tepat adalah option B. Option B is correct because a blog is a collaborative activity that requires students interaction. Jadi blog itu adalah aktivitas kolaboratif. Membuat blog itu aktivitas kolaboratif yang mempersyaratkan adanya interaksi siswa. Jadi mungkin dengan membuat blog lalu mereka bisa mengundang teman-temannya untuk berpartisipasi di blog masing-masing seperti itu kira-kira. Sumbernya masih sama, Texas Pedagogy and Professional. Ini sumbernya. Okay, number 10. Then now the question number 11. Learning new topic can be challenging for students. To motivate them to learn with enthusiasm, a teacher may use empathic communication strategy by blah blah blah. Mempelajari hal baru itu menantang, topik baru itu menantang bagi para siswa. Untuk memotivasi mereka mempelajarinya dengan antusias, seorang guru itu bisa menggunakan strategi komunikasi yang empatik. Dengan cara bagaimana? Apakah hanya sekedar menceritakan, telling the class that all beginning is difficult, memberitahu bahwa yang namanya permulaan itu mesti susah, informing the class to always be motivated, menyampaikan pada siswa untuk selalu punya motivasi atau yang lain. Pembahasannya kata kuncinya new topic, ya, the keyword here is new topic, motivate learners and empathetic. The analysis here, option A and D, in the option A and D, the sentence do not motivate students. Kalimat yang A dan D ini tidak memotivasi siswa. Lalu option B and C, the sentences are not related to new topic. Yang C dengan yang B. Ini nggak ada kaitannya dengan topik baru dari satu kompetensi misalnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Menyampaikan kepada mereka bahwa topik tersebut menarik dan menjanjikan pada mereka, mereka pasti akan menyukainya. Oke? Yeah, the answer is E. Question number 11. Then now, question number 12. Which one of the following aspects is not considered in setting up the minimum passing grade in the English subject? Yang manakah dari aspek berikut ini yang tidak dipertimbangkan di dalam menyusun the minimum passing grade? Apa ini? Mungkin kita bisa sebut ini KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, minimum passing grade. Nah, apakah the nature of the subject matter, qualification of teachers, school culture, quality intake, learning facility? Maaf Pak Sudaryanto, apakah di sini kita bisa berinteraksi, maksudnya bisa peserta bisa berpartisipasi Pak Sudaryanto? Sudarmono mungkin. Iya Pak Sudarmono, mungkin peserta bisa. Boleh Pak, boleh. Oh iya. Ya, boleh, misalnya suruh membaca juga boleh. Jadi dari tadi nomor 1 sampai 11 ya, mohon maaf sekali, saya belum tahu bagaimana mekanismenya di sini ya, mekanisme.
apakah peserta bisa? Boleh Pak, boleh sambil berinteraksi. Makanya dari tadi saya tidak meminta tanggapan dari peserta. Monggo Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau dari nomor 1 sampai 12, misalkan ada yang ingin disampaikan tadi juga boleh, mumpung belum terlihat atau tertinggal terlalu banyak. Atau setidaknya mulai dari nomor 12 ini. Pertanyaannya tentang KKM Bapak Ibu, saya kira I believe that this is something familiar with us as a teacher, satu hal yang sangat familiar dalam pekerjaan kita sebagai guru. Ya, yang manakah yang tidak dipertimbangkan? Ini faktor yang tidak menentukan di dalam menentukan KKM, Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan, Bapak Ibu? Selamat siang, good afternoon, Miss Anissa Nur Cynthia. Ada siapa lagi di sini? Silakan Ibu, bisa di-unmute dulu. Kalau akan. Monggo Bapak Ibu. Iya, biar tidak terlalu satu arah mungkin maksud Pak Jafar. Begitu Pak. Ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menyampaikan satu tanggapan, ingin bahkan ikut menjawab, ya, untuk sambil mengkonfirmasi jawaban yang Bapak Ibu berikan pada saat tes kemarin. Nah ini kan satu hal yang sangat familiar dalam praktik profesional kita sebagai guru, yaitu penyusunan KKM, ya. Which aspect is not considered in setting up the minimum passing grade in English subject. Monggo Bapak Ibu. Ya, sementara kalau tidak ada lanjut aja Pak. Lanjut ya sementara. Iya, kalau belum ada lanjut dulu. Oke, kita lihat sekarang pembahasannya. Let's see the rationale. Aspect in setting up the minimum passing grade. The consideration in setting up KKM are kompleksitas, intake siswa, daya dukung. Nanti kita bisa melihat sumbernya dari mana. Nah, option A, nature of subject matter. Ya, it is the part of the complexity of the material. Kemudian option B, ya, qualification of teachers. It is the part of daya dukung, supporting resource. Kemudian apa lagi nih? Option D, bagian dari intake siswa. Ya. Kemudian learning facility juga bagian dari daya dukung. Maka yang bukan merupakan faktor adalah school culture. Nah, ini rujukannya juga dari buku penilaian berorientasi HOTS Ditjen GTK Kemdikbud 2019, ya, atau program PKB melalui PKP berbasis zonasi. Mungkin di antara Bapak Ibu, saya masih ingat betul ada Bu Anissa Nur Cynthia juga berpartisipasi mengikuti kegiatan itu, ya Bu Cynthia Nur Anissa, ya, SMP 1 Atap Karangpucung. Nah, bisa dibaca lagi di sana di buku tersebut masalah ini. Oke, kita lanjut ya. Number 13. To practice assessment as learning in the classroom. Untuk mempraktikkan penilaian sebagai pembelajaran di kelas. Kita tahu bahwa penilaian itu ada assessment for learning, assessment of learning, ada assessment as learning. Nah, ini, to practice assessment as learning in the classroom, a teacher does the following activities except. Kata kuncinya adalah kata, sorry tadi nomor berapa ya? Number 13. Nah, the keyword here are learning as assessment and accept. Kata kuncinya itu adalah penilaian sebagai pembelajaran dan kata kecuali. Di sini ada kata kecuali. Nah, analisisnya, the analysis of
for the question. Assessment as learning, jadi penilaian sebagai pembelajaran itu involving the learners actively in the assessment activity. Jadi melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian itu sendiri. Artinya peserta itu diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Jadi siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Nah, aktivitas manakah ya yang dilakukan oleh guru dalam hal itu? Nah, ini A, B, C, D itu semuanya terkait, tapi ada satu yang tidak, kecuali tadi ya. A, B, C, and E. Opsi A, B, C, dan E itu memiliki kesamaan melibatkan siswa dalam penilaian. Misalkan, create criteria for various tasks with students. Menciptakan atau membuat kriteria untuk berbagai tugas siswa. Ketika dilibatkan, ya, mereka dilibatkan, maka ini menjadi bagian dari assessment as learning. Lalu ada membahas, discuss the learning outcomes with the students, membahas mengenai tujuan dari pembelajarannya. Nah, ini juga memberikan ruang kepada siswa untuk terlibat dalam assessment as learning. Nah, yang tidak adalah yang D. Ya, adjust the minimum criteria of mastery learning. Ya, men-set atau menetapkan kriteria minimal dari penguasaan materi. Ini ya menjadi otoritas guru, ya. Justru siswa itu menjadi hal yang harus dipertimbangkan, ya, bagaimana tadi disampaikan mengenai penyusunan KKM. Ya. Oke, number 14. Number 14. After students have taken a summative assessment, which of the following strategies is best for a teacher to use to provide feedback to students on their progress? Jadi sesudah siswa itu menempuh tes sumatif, penilaian sumatif, ya, strategi berikut ini yang manakah yang terbaik bagi guru untuk guru gunakan untuk memberikan feedback pada siswa atas progres mereka. Jadi sesudah penilaian sumatif kan guru harus memberikan feedback ya kepada siswa ya tentang kemajuan mereka. Nah, option A is incorrect. Jawaban A itu nggak tepat because it does not provide a way for students to reflect on their learning and improve their understanding after going over an assessment. Jadi opsi A itu tidak tepat membandingkan individu, membandingkan hasil individu siswa ya dengan performa siswa sebelumnya. Ini nggak tepat karena itu tidak memberikan ruang bagi siswa itu untuk refleksi ya atas pembelajaran mereka dan meningkatkan pemahaman mereka setelah menempuh tes. Jadi tidak memberikan ruang untuk itu. Demikian pula dengan opsi B itu tidak tepat karena tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan miskonsepsinya sesudah penilaian, kesalahpahamannya ya sesudah penilaian. Jawaban yang tepat adalah yang option C is correct because looking back over the past over the test allows students to gain understanding on and to reflect on any errors they might have made. Jadi karena melihat ke belakang ya tes tersebut itu akan memungkinkan siswa itu untuk mendapatkan pemahaman dan
merefleksikan kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka itu sudah buat. Ya, ini rujukannya juga ada masih dari mana ini? Texas Pedagogy and Professional Responsibilities. Okay, question number 15. I think it is the last question in the part pedagogy test, ya, di bagian terakhir dari soal-soal pedagogi nomor 15. Which of the following teacher strategies will best help students enhance their own learning after being given quality feedback? Yang manakah dari aktivitas-aktivitas guru berikut ini yang terbaik untuk meningkatkan, ya, membantu siswa itu meningkatkan pembelajaran mereka sendiri sesudah diberikan feedback, diberikan umpan balik. Kata kuncinya adalah strategi untuk meningkatkan pembelajaran siswa sesudah diberikan feedback. Option A is incorrect. Pilihan jawaban yang A tidak tepat karena assigning practice work when students do not know how to do it correctly can only reinforce their misconception. Option B is incorrect either. Yang B juga nggak tepat. Nah, yang paling tepat adalah yang D. Ya, karena itu memberikan siswa, ya, kemampuan, kesempatan untuk menyampaikan kesalahan-kesalahannya dan mengkoreksi apa yang sudah mereka pelajari, dapatkan dari feedback yang diberikan guru. Oke, Bapak Ibu, this is the pedagogy part test bagian pedagogi, ya. Setelah ini nanti kita akan melihat soal-soal untuk bagian profesional. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu, saya ingin misalkan ada tanggapan dari Bapak Ibu atau hal-hal yang ingin dieksplor lebih jauh tentang pertanyaan nomor 1 sampai dengan 15. Monggo Bapak Ibu, would you please give your opinion, your response to our discussion. Question number 1 to question number 15. Monggo Bapak Ibu. Ada tidak Bapak Ibu? Nampaknya masih ingin menjadi pendengar setia dulu Bapak. Masih ingin menjadi pendengar. Ya. Monggo Bu Hidi, Bu Septin, ini sebetulnya teman-teman saya yang saya kenal Bapak. Pak Darmono, ya. Nggih. Rani, Bu Septin. Lalu ada siapa lagi di sini? Bu Yeti Pratiwi. Selamat sore Ibu. Bu Yeti Pratiwi mendengar saya? Bu Yeti teman saya juga itu Pak. Nggih. Teman kuliah S2 dulu itu. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore Bu. Nah, rasanya adem gitu dengar suaranya Bu Yeti. Bu Septin juga. Ikuti sambil. Monggo Bapak Ibu, mau ada yang mau menyampaikan satu tanggapan atau memberikan eksplorasi lebih jauh lagi mungkin. Iya Ibu, silahkan. Ibu Leni, belum kayaknya ini Pak. Ini beberapa kali kontak dengan di sosial media ini. Ya, oke. Kalau belum, maka kita lanjut dulu ya ke soal-soal di bagian tes profesional. Nah, number 16. Kalau bagian profesional pasti Bapak Ibu ya sangat responsif semoga ya. Number 16. What does the passage mainly discuss? Bacaan itu terutama membahas masalah apa? Bacaannya di mana? Nah, ini. Nah, this is the
Selamat siang. In the United States, the best known surveys are the Gallup poll and the Harris poll. As anyone who watches the news during campaigns presidential knows, these polls have become an important part of political life in the United States. Masih ingat tapi kemarin ada bacaan ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Dikoreksi juga ya Bu ya kalau misal Bapak Ibu kalau misalkan saya salah menerjemah, ini saya coba untuk menerjemahkan. Nah, ini orang-orang di Amerika Utara itu cukup familiar dengan ya apa namanya? Banyaknya person on the street interview atau interview dengan orang-orang di jalanan lah, maksudnya mungkin gitu ya. Di apa namanya? News show televisi lokal setempat sana. Nah, sementara interview semacam itu mungkin cukup menghibur, tapi mereka itu tidak menunjukkan indikasi yang akurat atas opini publik. Pertama, mereka itu merefleksikan opini dari hanya mereka-mereka yang ada di lokasi-lokasi tertentu saja. Jadi sampel semacam itu bisa jadi bias ya terhadap apa namanya ya mereka-mereka para commuters, middle class shoppers atau factory workers ya tergantung di area manakah ya orang-orang tersebut diambil ditentukan. Yang kedua, wawancara televisi semacam itu cenderung untuk apa? Menarik orang-orang yang memang ingin tampil, sementara mereka-mereka yang takut itu justru merasa terintimidasi dengan kamera. Jadi intinya a survey must be based on precise representative sampling. Survei itu harus didasarkan pada sampling yang representatif, sampling yang presisi, yang akurat. Ya, jika ingin merefleksikan apa namanya serangkaian populasi yang genuine dan sebagainya Bapak Ibu ya. Masih panjang sekali. Tapi ingat ya Bapak Ibu masih ingat ya bahwa kemarin ada soal atau teks bacaan ini ya. Sudah Bapak Ibu ya, kita coba lihat nomor soal nomor 16. Soal nomor 16 saya tinggalkan dulu ini. What does the passage mainly discuss? Teks itu terutama membahas masalah apa? Kata kuncinya tadi adalah the passage mainly discussed. Yang apa namanya? Bacaan itu terutama bahas. Ini artinya sama juga dengan gagasan utama dari teks tersebut, the main idea of the passage. Nah, this is the analysis. Option A, in option A, the text does not talk about history. Ya, option A di sini kan menyebutkan apa? Sejarah survei di Amerika Utara, padahal teksnya itu tidak berbicara tentang sejarah. Ya, maka ini tidak tepat. Option C, the idea is included only in paragraph 2. Jadi opsi C ini hanya termuat di paragraf kedua tadi. Kemudian opsi D itu juga hanya muncul di paragraf 1. Opsi E hanya muncul di paragraf 4. Maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Kita lihat yang B. Jadi
Teks ini berbicara tentang prinsip-prinsip dari menjalankan satu survei yang harus diperhatikan begitu. Ya, soal ini diambil dari taken from TOEFL Reading Comprehension 1 practice test 2 in January 2003. Soalnya apa namanya, soal yang cukup lama ya Bapak Ibu ya, tapi saya kira mengenai ini TOEFL sebetulnya nggak kemudian terus jadi tesnya apa, soalnya jadul gitu ya, enggak. Menurut saya, maksud saya gini, dari TOEFL itu walaupun itu soal-soal lama, tapi itu tetap soal-soal yang kredibel, seperti itu maksud saya. Okay, then next, number 17. While such interviews can be highly entertaining, they are not necessarily an accurate indication of public opinion. The word "they" in the sentence refers to blah blah blah. Jadi tadi kan disebutkan, sementara interview semacam itu mungkin bisa banyak menghibur, tapi mereka itu tidak menjadi indikasi yang akurat dari opini publik. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Merekanya itu mengacu kepada siapa? Analisisnya adalah the subject of both clauses. Subjek dari klausa-klausa ini, klausa yang pertama ini, klausa yang kedua, ini masih orang yang sama. Berarti siapakah they di sini adalah interviews. Oke, ya Bapak Ibu ya. Sumbernya masih sama. Saya lanjutkan. According to the passage, berdasarkan bacaan tersebut, the main disadvantage of person on the street interviews is that they blah blah blah. Berdasarkan bacaan ya, kerugian yang pokok dari interview apa namanya dengan person on the street adalah apa? Kan ada interview dengan, ada survei dengan kuesioner, kemudian ada survei dengan interview orang-orang di jalanan. Nah, kerugian dari interview dengan orang-orang di jalanan itu bagaimana? Nah, ini pembahasannya. Based on paragraph 2, such interview is not an indication of public opinion. They reflect only the opinion of people in a certain location. Interview semacam itu tidak menunjukkan opini apa namanya, bukan merupakan indikasi opini publik secara luas gitu ya, karena mereka hanya mengacu kepada opini orang-orang di lokasi-lokasi tertentu. Artinya that means that the sampling is not representative, and this is the advantage. Nah, kerugiannya di sini samplingnya itu tidak representatif. So the question for this the answer for this question number 18 is A, not based on representative sampling. Oke, sampai di sini Bapak Ibu 16, 17, 18. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Would you please give your opinion, your response to our discussion on the question number 16 to 18, Bapak Ibu? Masih belum ya Bapak Ibu, ataukah karena ini di jam-jam yang tidak tepat mungkin? Enggak ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik. Number 19, according to paragraph 3,
Which of the following is the most important for an effective survey? Yang manakah yang paling penting untuk survei yang efektif? Apakah high number of respondents, respondensnya yang banyak, interviewers ability to measure respondents feelings, jadi kemampuan pewawancaranya itu untuk mengukur feeling dari para respondents, sociologist who is able to interpret the result, sosiologis yang mampu menginterpretasikan hasilnya. Yang mana Bapak Ibu ya? Oke, kata kuncinya adalah the keyword here is effective survey. Nah, based on paragraph 3, surveys can be indispensable source of information, but only if the sampling is done properly and the questions are worded accurately. Ya, jadi survei itu bisa menjadi sumber informasi yang dibutuhkan, tapi hanya jika samplingnya itu dilakukan dengan benar dan pertanyaan-pertanyaannya itu disusun sedemikian rupa ya sehingga worded akurat gitu ya, kata-katanya akurat seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Wow, nomor 18. Yang A ya, yang nomor 19. Number 19. E. Carefully worded questions. Jadi kalimatnya itu, kalimat-kalimat tanya yang digunakan di dalam survei itu harus yang worded properly. Mudah dipahami, tidak ambigu dan sebagainya lah, maksudnya seperti itu. Ya, sumbernya masih sama ini. Sumbernya masih sama ya. Materi tes TOEFL ini. Next, number 20. It can be inferred from passage that one reason that sociologists may become frustrated with questionnaires is that, jadi bisa disimpulkan dari bacaan itu bahwasanya satu alasan sehingga sosiologis itu mungkin frustasi dengan kuesioner adalah bahwa apa? Kita lihat ya. Kita lihat bagian mana ya? Ini tadi yang wording question, effective survey tadi ya. Pertanyaannya tersusun dengan jelas. Terus tadi nomor 19 ya, 20. Pertanyaannya apa yang bisa disimpulkan? Kenapa sosiologis itu frustasi? Nah ini. Each of these forms of survey research has its advantages. Interviewer can obtain a high response rate because people find it more difficult to turn down a personal request for an interview than to throw away a written questionnaire. In addition, an interview can go beyond written questions and probe for students and subjects' underlying feelings and reasons. Okay, number 20. Kata kuncinya adalah frustrated with questionnaires. Frustasi dengan kuesioner. Tadi paragraf 4 kan menyebutkan ya. Paragraph 4 says that an interviewer can obtain high
response rate because people find it more difficult to turn down a personal request for an interview than to throw away a written questionnaire. Jadi pewawancara itu bisa memperoleh respons yang tinggi, yang banyak ya, karena orang-orang itu ya melihatnya itu cukup sulit untuk menolak permintaan personal untuk interview daripada untuk membuang kuesioner yang tertulis. Artinya kalau dengan wawancara langsung, orang itu tidak mudah untuk menolak begitu saja. Tapi dengan kuesioner mereka bisa dengan mudah untuk tidak mengisi atau bahkan mengabaikannya, membuang kuesioner yang dibagikan tersebut, tidak mengembalikan. Nah, jadi jawabannya adalah this can be inferred that respondents may not complete and even written questionnaires. Jadi responden bisa saja tidak menyelesaikan atau bahkan mengembalikan questionnaires tersebut. Ya, sesuai dengan apa yang saya garis bawahi di sini. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang B. Tidak mengisi atau tidak mengisi dan mengembalikan. Mereka justru membuang. Itu yang bikin frustrasi dari para sosiologis. Oke, question number 21. Sorry. Number 21. One advantage of live interviews over questionnaires is that live interviews, satu keuntungan dari interview langsung ya dengan dibanding kuesioner adalah dibanding dengan kuesioner itu adalah bahwa interview langsung bagaimana? Apakah costless, lebih murah, easy to manage, lebih mudah dikelola, produce more information, menghasilkan lebih banyak informasi, easier to interpret, mudah untuk diinterpretasikan atau ditafsirkan, minimize the influence of the researchers, meminimalisir pengaruh dari peneliti itu sendiri. Yang menjadi keuntungan dari interview pakai kuesioner itu apa? Yang menjadi keuntungan dari interview langsung. Bahasanya di paragraf ketiga tadi ada kalimat in addition, an interview can go beyond written questions and probe for a subject's underlying feelings and reasons. Juga ya, pewawancara itu bisa melampaui pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia tertulis, kemudian bisa meminta subjects underlying feelings and reasons, hal-hal yang mendasari ya feeling dan reasons, alasan-alasannya. Sehingga artinya adalah interview langsung itu bisa memproduksi informasi yang lebih banyak, karena interview bisa tidak terikat dengan written questions-nya, bisa go beyond it ya, bisa melampaui pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di sana, bisa berimprovisasi seperti itu maksudnya. Okay, number 22. Which of the following terms is clearly defined in the passage? Istilah manakah yang didefinisikan dengan jelas di dalam teks tadi, di dalam bacaan tadi? Cukup jelas ya, yaitu istilah survei. Paragraph 1 says, a survey is a study generally in the form of an interview or a questionnaire that provides information concerning how people think and act. Ya, ini adalah definisi yang sangat jelas. So the answer here is A, number 22.
Then now number 23. Who likely takes advantages from reading the passage? Siapa yang mungkin mengambil manfaat ya dari membaca bacaan tersebut. Jadi bacaan tersebut bermanfaat bagi siapa? Ya, seperti yang kita tahu bahwa teks itu ada target pembacanya. Nah, untuk teks-teks seperti ini, siapa target pembacanya? Siapa yang mengambil manfaat dari membaca teks tersebut? Apakah public in North America, responden, sosiologis, politician, or interviewer? Nah, pembahasannya, teks tersebut berbicara tentang survei. Dan ini satu hal yang berguna untuk khususnya adalah sosiologis, berguna bagi para sosiolog. Kalau untuk publik in North America, publik di Amerika Utara secara umum saya kira tidak, responden juga tidak. Nah, politician mungkin, tapi mereka mungkin lebih kepada memanfaatkan hasil dari satu penelitian, bukan penelitian itu sendiri. Oke, number 23, ini masih apa nih? Masih sumbernya masih sama, taken from TOEFL Reading Comprehension 1 Practice Test 2 January 2003. Bapak Ibu sudah 23 nomor, monggo Bapak Ibu ingin menanggapi atau mengelaborasi lebih jauh lagi mengenai soal nomor 1 sampai dengan 23. Monggo Bapak Ibu. Ada Bu Anissa Nursintia sekali lagi, ada Bu Daryati Aira. Ya, saya lihat dulu di sini ada Bu Lisa Diansari. Sepertinya kemarin baru kontekan dengan saya, apa Bu Lisa ya? Yang dari Dipala apa itu, Bu? Ya, tentang SIM PKB itulah ya, Bu ya. Oke, ya, sebentar. Lalu ada siapa lagi nih? Pak Wahyudi Putra, Bu Yanti, ya, ada Bu Leni, Bu Soliah. Dari Cimanggu apa ya, Bu ya? Pak Gunawan, Pak Utut. Monggo Bapak Ibu, mau ingin ya silakan, siapa Bapak Ibu tadi? Bu Ika Widianti. Bu Ine, Bu Dinis Alian. Nampaknya masih pada menjadi pendengar setia kembali nih Pak Jafar. Saya ingatkan Pak Jafar, waktu kita tinggal 36 menit. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Nunsewo, kalau di mapel-mapel yang lain bagaimana Pak? Apakah sampai selesai? Alhamdulillah. Ada diskusi tadi begitu? ada yang tidak selesai tadi. Enggak, maksudnya di mapel-mapel yang lain juga ada kegiatan diskusi gitu Pak? Apa? Ada, tapi di akhir Bapak. Oh begitu? Ya, kecuali kemarin bahasa Indonesia itu mereka diikut sertakan termasuk pada saat membaca soal begitu kemarin untuk bahasa Indonesia. Tapi yang lain-lain secara umum dibahas sampai dengan selesai, baru mereka ada anggapan jika memang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau diskusi. Terima kasih Pak. Oke, ya, karena waktu kita yang terbatas ya Bapak Ibu ya, because of the limited time we have kita hanya punya berapa tadi? 36 minutes ya, 36 menit ya to complete the questions until number
50 sampai dengan nomor 50. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, number 24. Nomor 24. Teksnya seperti ini ya, sebuah label. Sebuah label seperti ini. Label produk. Sepertinya ini adalah minuman suplemen. Nah, pertanyaannya, the product should be taken blah 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 meal after, before, during, together with, or while. Produk tersebut mesti diambil dalam kaitannya dengan meal itu sesudah, sebelum, atau bagaimana? Nah, terkait dengan itu tadi, masalah pemakaian. Suggested use, take 2 capsules 2 times daily, once in the morning and once in the afternoon. Take on an empty stomach. Nah, ambil pada saat perut kosong. Oh, aduh, sebentar. Maaf ya Pak ya. Monggo. Klik di sini tadi. Number 24. Produk tersebut harus diambil dalam kaitannya dengan meal, makan gitu ya. Itu sebelum, sesudah, atau bagaimana? Nah, tadi sudah ada ininya. Semua jawaban menunjukkan waktu. Nah, analisanya adalah berdasarkan teks tadi disebutkan take on an empty stomach. Ya, ambil saat perut kosong, ini artinya adalah ini berhubungan dengan kondisi before meal, sebelum makan, kan perut kosong. Before ya, jadi jawabannya B. Oke, next question number 25. Whom is the product beneficial for? Untuk siapa produk ini menguntungkan? Nah, kita tahu bahwa teks ini adalah teks label tentang minuman bersuplemen. Ya, ini sangat bermanfaat untuk siapa? Nah, cukup jelas ya. This product is beneficial for sportsmen. Ya, karena ada kata endurance, energy, focus, immune yang semuanya dibutuhkan oleh seorang sportsman. Then number 26. What are the differences between the two burglars in their physical appearance? Apa perbedaan di antara dua perampok? Maaf ini ya, perampok dalam hal penampilan fisik mereka. Kita lihat teksnya. Selamat siang Pak, selamat siang. Perampok sudah memasuki rumah tetangga kami Bob dan Sally. Seberapa banyak perampoknya? Ada 2. Bisa digambarkan. Mereka Caucasian. Satu tinggi, lebih tinggi dari yang lain. Terus yang lainnya, satu punya rambut pendek dan keriting, yang lainnya rambut panjang. Dan saya ingat salah satu itu berbicara lebih cepat daripada yang lain. Oke. Jadi perbedaan secara fisiknya itu apa? Adalah haircuts and height. Yaitu masalah potongan rambut dan tingginya. Potongan rambutnya tadi ada yang ada yang pendek, ada yang panjang, kemudian tingginya juga ada yang pendek, ada yang tinggi gitu ya. Jadi opsi A dan B itu berisi kata speech yang yang bukan merupakan istilah physical. Oke, next number 27. Dari teks itu kita bisa simpulkan apa? Tadi Freddy dan Lisa itu melaporkan sebuah kasus yang terjadi pada tetangganya. Nah, ini menunjukkan mereka itu sangat atentif. Jadi saya kira opsi A ini ya. Kita lihat. Lisa and Freddy report the case to the police. That means they put their big attention to their neighbor. So they are very attentive to their neighbors. Oh, sorry.
And number 27A. Okay, number 28. The text aims to, teks tersebut bertujuan untuk apa? Kita lihat teksnya. Percakapan antara petugas reservasi hotel dengan tamu. Ya. Nah, selamat pagi, ini hotel PQR gitu kan, bagaimana apa yang bisa saya bantu gitu ya. Selamat pagi, saya Taylor Isabel dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tujuan dari teks tadi. Tujuannya adalah oke. Jadi tujuannya itu teks menceritakan adanya interaksi reservasi kamar hotel yang batal, yang tadinya mau ke hotel PQR kemudian pindah ke hotel ABC gitu ya. Nah, ini diambil dan diadaptasi dari buku pembelajaran bahasa Inggris SMP unit 3 ya, teks interpersonal dan transaksional dari program PKB melalui PKP berbasis zonasi Ditjen GTK Kemdikbud 2019. Selanjutnya, from the text we can conclude. Kita bisa simpulkan apa dari teks tadi? Ya, opsi A, B, C tidak tepat, A, B, C ya. Karena ini terkait dengan budget ya, dengan uang. Seseorang tamu membutuhkan superior room. Ini tidak berarti bahwa itu berhubungan dengan uang atau sifat murah atau budget yang terbatas. Lalu opsi E, ini juga tidak tepat karena tidak ada informasi tentang kekecewaan ya. Opsi E menyebutkan satisfied, tentang kekecewaan mereka. Jadi jawabannya adalah D. The guest actually more prefers PQR hotel to ABC. Si tamu itu sebetulnya lebih suka PQR daripada ABC, cuman tidak bisa mengambil PQR. Baik, kita lanjut. Number 30. Why is Peter waiting for Laura reply? Kenapa Peter itu menantikan jawabannya Laura? Kita lihat teksnya. Kita lihat kenapa meminta jawabannya Laura. Nah, dari sini, do you have any suggestion about the best music for my grandmother's birthday party? If you are online, please write an email soon. I'm waiting for your reply. Saya kira cukup ini. Jadi kenapa Peter itu menunggu atau menantikan jawaban Laura? The reason is explicitly shown in the sentence. Do you have any suggestion about the best music for my grandmother's birthday party? Jadi kenapa meminta atau menunggu jawaban Laura adalah because he is requiring her suggestion. Peter itu menantikan atau menunggu saran dari Laura. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Number 31. Who are preparing the party? Siapa saja yang menyiapkan pesta tersebut? Ini berarti orang-orang yang terlibat dalam persiapan ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya garis bawahi, ada dad, uncles, mother, aunts, dan ayah. Berarti yang mana ini? Yang paling lengkap, yang B, Peter, father, mother, aunts, and uncles. Tadi sudah digaris bawahi ya. Ini. My dad berarti father, uncles, lalu ada mother, ada aunts, dan Peter sendiri sebagai si penulis ya. Dia menuliskan I am helping to prepare music. Oke, Bapak Ibu, number 32. What kind of music would
not likely Laura recommend. Jenis musik seperti apa yang mungkin Laura tidak rekomendasikan? Tadi kita tahu bahwa Peter itu meminta rekomendasi musik untuk neneknya ya. Nah, neneknya itu kan orang sudah tua. Berarti konteks musik untuk nenek yang berusia 70 tahun tentunya adalah musik-musik lama and not the latest. Maka yang mungkin tidak disarankan adalah yang D, the latest music band or singer such as Armada Band or Via Valen. Oke, Bapak Ibu, number 33 now. Announcement, pengumuman. In observance of birthday party of Prophet Muhammad as one of the Indonesia's national holiday, the Embassy of the Republic of Indonesia in London will be closed on Monday, the 12th of December. The embassy will resume its activities on Tuesday, the 13th of December 2016. The question, who will have to pay attention to the announcement above? Siapa yang harus memperhatikan pengumuman di atas? Ya, orang-orang yang berkepentingan dengan pengumuman tersebut. Siapakah mereka? Siapa saja yang berkepentingan? Ini berguna bagi semua orang, ya, yang membutuhkan pelayanan kantor kedutaan Indonesia di London. Berarti yang mana? Yang D ya. People who need service of Indonesian Embassy in London. Oh, sorry. D. Okay, number 33. D. Okay, 34. What information can be inferred from the announcement? Informasi apa yang bisa disimpulkan dari pengumuman tadi? Saya kira cukup jelas. Teksnya menyebutkan embassy will close on Monday the 12th and will resume on Tuesday the 13th. Jadi sorry. Jawabannya adalah E ya. The embassy will open a day after Monday. On Tuesday. Okay. Number 35. What can we conclude from the announcement? Apa yang bisa kita simpulkan dari pengumuman tersebut? Pengumumannya seperti apa? Nah, this is the announcement. Okay, this is the announcement and then the question. Apa yang bisa kita simpulkan? Banyak yang mungkin memilih option A. This announcement is for international students. Karena adanya ini. Tapi ternyata jawabannya adalah jawabannya adalah C. There is not yet exact date of the test schedule. Jadi kalau dibaca lebih dalam, sebetulnya pengumuman ini tidak hanya ditujukan kepada international students, tetapi juga untuk Indian student. Please do not panic. Nah, ada Indian student, ya. Oke. Itu kenapa tadi jawaban A yang banyak diambil ternyata keliru. Ya, bisa dicek ya di buku modul pengembangan keprofesian berkelanjutan kelompok kompetensi C di Jen GTK Kemdikbud 2017. Ini buku zaman kegiatan guru pembelajar.
Workshop guruku belajar. Oke, number 26. Which one of the following statement is true? Yang manakah pernyataan berikut yang benar? Yang mana yang benar? Apakah qualified applicants are invited to have test? All applicants will have the test at the same time, dan seterusnya. Nah, ternyata adalah jawabannya yang A ya. Yang A, pembahasannya B, C, D menyimpang dari teks. Ya betul, all participants will have the test at the same time. Semua pelamar itu akan dites pada saat yang sama, tidak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Number 27. Nah, this is about punctuation. Ini soal tentang tanda baca, Bapak Ibu ya. Satu hal yang sering kita luput dari perhatian kita. Punctuation. Punctuation atau tanda baca. Nah, ini kalimat mana yang tanda bacanya itu tepat? Select the sentence that uses punctuation correctly. Nah, ini monggo Bapak Ibu. Yang mana yang tepat dalam penggunaan tanda bacanya? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ada 4 macam tanda baca yang digunakan, ada full stop, koma, kolon, and semicolon. Penggunaannya di sini ada. Nah, berdasarkan analisis ini, ternyata jawabannya adalah yang B. Yang ini. Semikolonnya seperti ini. Ya. Apa namanya ini? Kolon. Kemudian koma, ini untuk merinci, memisahkan, dan titik untuk mengakhiri. Ya. Number 27. Oke, ini juga diambil atau bersumber dari modul pengembangan keprofesian berkelanjutan kelompok kompetensi C. Ya, jadi ternyata dalam modul tersebut ada materi tentang punctuation atau tanda baca. Next question number 38. 38. The text is written to, tulisan ini ditulis untuk apa? Tujuannya ya, berarti ya kita lihat. Oh, ini sebuah teks iklan saya kira. Nah, tujuan dari iklan ini adalah apa? Tujuan. The purpose, the social function, communicative purpose of this advertisement. That's right. Okay. Yeah. What is the the social function or the communicative purpose of the text? Advertisement ya, tujuannya adalah mempromosikan, mempengaruhi, meyakinkan, mendorong orang menggunakan produk, jasa, ataupun event ya. Jadi yang mana ini jawaban yang tepat adalah promote an English course service, mempromosikan pelayanan belajar bahasa Inggris. Di nomor 38, kita lanjut 39. Next session, kata sesinya ini punya makna yang sama dengan kata apa? Course ya Bapak Ibu ya, saya kira ini sangat-sangat jelas. Oke, number 40. Who would likely be interested to read the text? Siapa yang paling tertarik membaca teks tersebut? Teks tentang iklan kursus bahasa Inggris gitu sajalah di Dubai atau di Abu Dhabi. Siapa yang paling tertarik untuk ini? Yaitu apakah expatriates who live and work in Dubai,
Para ekspatriat yang tinggal dan bekerja di sana saya kira tidak membutuhkan, karena ketika mereka bekerja di sana yang dibutuhkan adalah bahasa Arab. Konteksnya begitu. Apakah orang tua yang ingin menyiapkan bisnis untuk anak-anaknya? I don't think so, because ya, mereka seharusnya lebih concern kepada bisnis. Nah, jawabannya saya kira adalah yang C ini, non-native, non-English speakers, orang yang memang bukan penutur bahasa Inggris yang membutuhkan atau perlu melakukan urusan-urusan yang mendunia seperti itu. Mereka otomatis butuh bahasa Inggris karena bahasa Inggris di sini konteksnya adalah sebagai bahasa internasional seperti itu. Oke, option C ya, number 40. Option C. Okay. Number 41. What is the topic of the text? Apa topik teksnya? Kita lihat teksnya. Sebuah teks naratif ya. I think it's a narrative text. What is the topic? What is the topic? Maura Trishay. Okay. Topic is usually a phrase that represents the whole text content. Topik itu biasanya sebuah frasa yang merepresentasikan konten sebuah teks secara keseluruhan. Biasanya dia ada di belakang. Maaf, bukan itu ya, tapi ini merepresentasikan isi teks secara keseluruhan. Berarti yang mana ini tadi? Maura, the Queen of Arabia, and three sheikhs. Option G ya. Number 41, 42 now. How was Sheikh? Gimana Sheikh itu? Berarti yang ditanyakan adalah deskripsi dari karakter atau tokoh hakim. Paragraf 1 ya, menyebutkan dengan jelas ya. Paragraf 1 mentions clearly the word handsome, rich and strong attributed to hakim. Menyebutkan dengan jelas kata-kata handsome, rich, strong yang dilekatkan kepada hakim. Kemudian paragraf 4 menambahkan deskripsi generous. Sehingga jawabannya adalah handsome, young, mana ada young? Handsome, young, rich, strong, and generous. Option C. Number 40, 42, 43. The Queen decided to marry Sheikh Hakim. This is in paragraph 1, 2, 3, 4, 5. Let's see the text. Mary. 1, 2, 3, 4. Jadi ada di paragraf yang keempat. Oke. 4. Well, next number 45, 43. What can you learn from the text? Apa yang bisa kita pelajari dari teks tersebut? Berarti yang ditanyakan di sini adalah pesan moralnya, Bapak Ibu ya. Pesan moralnya. What can we learn from the text? Itu berkaitan dengan moral value. Nah, ini moral value refers to positive values that are worth of being implemented. Moral value itu mengacu pada nilai-nilai positif yang pantas untuk diterapkan. Kemudian biasanya muncul di bagian akhir, lalu biasanya terkait dengan karakter utama, ya, perilakunya maupun sikap-sikapnya. Berarti jawabannya adalah mana ini? Yang A ya Bapak Ibu ya, yang A. Oh sorry, yang A. Yang A. You will get what you give. Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Next, question number 45. Disguise. Kata disguise ini antonimnya apa? Disguise antonimnya adalah disguise itu artinya adalah
menyembunyikan ya Bapak Ibu ya. Menyembunyikan penampilan diri seseorang agar menyamarkan identitasnya. Maka ini berlawanan dengan kata show yang justru berarti menunjukkan. Oke Bapak Ibu, 46. Teksnya dulu, ini teks untuk soal nomor 46 sampai 50. Sambil saya cek waktunya sebentar Bapak Ibu, masih ada 9 menit, mudah-mudahan cukup untuk 5 nomor ini. We only have 9 minutes, I hope you can complete the questions until number 15 within this 9 minutes. Dan number 46, nomor 46, Pak. Contoh yang tersedia di paragraf kedua menegaskan bahwa, nah ini, contoh pada paragraf 2 menegaskan bahwa bahwa nah ini, the most obvious classification of chemistry is based on appearance. Ini informasi di paragraf kedua ya, di sana disebutkan bahwa pengelompokan bahan-bahan kimia yang paling jelas itu adalah didasarkan pada appearance-nya, pada tampilan atau rupa atau wujudnya. But we will soon notice, tapi kita akan segera dapati ya, many different material, banyak benda-benda yang berbeda itu ternyata have the same appearance, ternyata punya penampilan yang sama. Ini berarti the chemistry material is very complicated to classify. Ya, bahan-bahan kimia itu sangat rumit untuk dikelompok-kelompokkan, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D ya Bapak Ibu ya. Oke. Chemistry materials have more complicated classification. Next, number 47. Paragraph 2 exemplifies the idea about classification that blah blah blah. Paragraf 2 itu mencontohkan gagasan adanya tentang pengelompokan, bahwa jadi kita cari di paragraf kedua ya, kalimat yang jelas-jelas memberikan contoh dari pengelompokan adalah yang mana. Nah ini. Oke. Masih kalimat yang tadi ya, materials could be classified as solid, liquid, or gas. Nah ini, chemicals may be solid, liquid, or gaseous. Ya Bapak Ibu jawabannya ya. Number 48. The sentence chemists are no exception. Para ahli kimia juga nggak terkecuali. Nggak terkecuali apa? Ini bisa di-restated dengan kalimat bagaimana. Kita lihat teksnya. Semua orang suka mengelompokkan sesuatu. Ya. Mahasiswa bahasa mengelompokkan kata, benda, kata kerja, dan lain sebagainya. Ada frasa, klausa, kalimat. Kemudian diklasifikasi berdasarkan fungsinya. Dengan cara yang sama, botanis itu mengklasifikasi tanaman sebagai alga, jamur, dan seterusnya. Zoologis juga mengklasifikasi binatang, ada vertebrata, invertebrata. Nah, ini membantu kita untuk mendapatkan informasi, dan jika datanya itu tepat, memungkinkan itu kita memahami ya ide yang sedang kita pelajari. Chemists are no exception. Number 49. Jadi ketika profesi-profesi lain itu melakukan pengelompokan, chemist tidak terkecuali, artinya mereka juga melakukan pengelompokan.
It means that they also classify things according to chemistry. Yeah, option C, yeah, the right answer for this question is option C. Then number 49. The paragraph following the passage most likely deals with the classification of blah blah blah. Paragraf selanjutnya dari bacaan tersebut, ya, yang paling mungkin itu berhubungan dengan klasifikasi atau pengelompokan apa. Kita ingat ya Bapak Ibu bahwa ini adalah teks yang berbicara tentang kimia ya, tentang bahan-bahan kimia, sehingga flora dan fauna ini nggak nyambung. Ya, human sounds juga tidak terkait. Yang terkait ada liquids and gases. Oke, ya, di option C. The last question Bapak Ibu. How does the author organize the idea? The ideas. Bagaimana si penulis atau pengarang itu mengorganisasi gagasan-gagasannya di sini? Apakah dengan menempatkan gagasan utama sama contoh-contohnya, ya, menyajikan sebab diikuti dengan akibat, atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat teksnya tadi sekilas, di sini ada apa namanya, topic sentence, kemudian supporting sentence-nya itu ternyata memang berupa contoh-contoh. Maka kita bisa simpulkan saja, ya, bahwa jawabannya adalah yang A ya. Semua paragraf diawali dengan gagasan utama sebagai topik sentence, kemudian diikuti dengan contoh-contoh ya sebagai supporting sentence. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, Bapak Ibu, ya, we have already discussed all the question items ya, from number 1 to number 50. Ya, sudah selesai kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 50. Kita masih punya waktu beberapa menit, monggo Bapak Ibu ingin ada yang disampaikan ya. Saya minta bantuan Pak Sudarmono juga untuk ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Jafar Sarifuddin yang telah sangat luar biasa menjadi narasumber pada siang hari ini. 32 peserta, monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Kita kasih applause dulu untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Pripun Pak? Ya, kita kasih applause untuk Pak Jafar Sarifuddin ini. Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin disampaikan dari peserta? Ya, ini sedang saya tawarkan, Pak. Monggo. Monggo Pak, ditawarkan. Baik, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Ini senyampang Pak Jafar masih berada di ruang. Pripun, Pak? Saya tawarkan kepada peserta ini. Oke. Ya, nanti kalau ada nanti saya sampaikan kepada ini. Ini nampaknya yang sudah menghidupkan mikrofon Mbak Anissa Nur Cynthia, mungkin mau menyampaikan. Beliau sudah menghidupkan mikrofon. Oh, dimatikan kembali. Mbak Lisa Diansari mau menyampaikan? Mohon maaf Pak Jafar, saya stop dulu untuk share screen-nya ya. Biar nanti kelihatan siapa yang akan menyampaikan. Mohon untuk sejenak menghidupkan kameranya Bapak Ibu. Sebab nanti juga akan saya dokumentasikan. Saya print screen ya, biar nanti ada dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Silakan kameranya dihidupkan. Ayo yang lagi berangantuk juga segera bangun. Baik, ya ini sudah ada beberapa yang dihidupkan jadi kelihatan. Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak, ada yang ingin disampaikan? Kalau saya lihat di chat room tidak ada Pak Jafar. Di chat room tidak ada pertanyaan. Iya, monggo. Ya. Pak Jafar.
Oh, ada ini dari Anissa Nur Cynthia. Silakan, Mbak Anissa. Nanti pembahasan ini di-share nggak ya? Oh, Soalnya baik. tadi saya telat. Baik, nanti materi PPT dari Pak Jafar akan dikirim kepada saya. Kemudian saya nanti share di grup Telegram. Ya, yang Telegram yang ada Pak, pesertanya di sini kok putus-putus ya? Di sini lancar loh, Pak. Ya, mohon maaf Pak Sudarmono, di sini suaranya terputus-putus. Oh iya. Ya, sebentar. Tapi alhamdulillah di sini lancar, suara Bapak juga terdengar dengan jelas sekali. Di Karangpucung juga lancar. Iya. Kedengeran semua. Oke. Ya. Atau mungkin gangguan sedikit di tempatnya Pak Jafar. Di sini lancar, Pak. Perlu saya sampaikan Pak Jafar, di chat room tidak ada pertanyaan. Kemudian yang secara langsung tadi kayaknya ini Mbak Anissa Cynthia mau menyampaikan dan beliau sudah menanyakan tentang materi ini. Mbak Anissa, insya Allah PPT ya, PowerPoint dari Pak Jafar nanti kan akan dikirim kepada saya. Lalu saya akan share di grup Telegram yang sudah kita punyai yaitu peserta P3K KKP Cilacap. Begitu, Bapak Ibu. Yang lain ada? Ayo yang belum menghidupkan kamera, tolong dihidupkan. Mau saya ambil dokumentasinya ini. Oke, siap semuanya Bapak Ibu? Ya. Ini banyak yang belum menghidupkan ini. Ada Pak Sugiono, Mbak Septin, Mbak Musti, Pak Wahab, Herma juga belum ini, Mbak Endah Susanti, kameranya belum dihidupkan. Ya, tolong dihidupkan dulu ya, kelihatan. Ada juga Mbak Vidi Asrani yang penyayang kucing ya. Karena sambil menggendong kucing mungkin apa ya ini kalau tidak salah lihat. Iya, tidak apa-apa. Ya, namanya penyayang. Baik, Ibu Bapak, saya dokumentasikan ya. Siap? Senyum yang paling manis. Ya, 1, 2. Oke. Lagi, ini halaman kedua sekarang. Siap ya, Ibu Bapak? 1, 2. Ya. Ya, hanya ada 2 halaman karena tadi ada 36 partisipan dan ada beberapa orang yang live. Terima kasih kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Yang pertama kepada yang terhormat Bapak Jafar Sarifudin, SPD, selaku narasumber yang sangat luar biasa. Kita kasih applause lagi. Ya. Untuk Pak Jafar, bisa lewat reaction. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah dengan tekun mengikuti kegiatan ini dari mulai pukul 13 sampai dengan pukul 15 dan alhamdulillah sudah berakhir dengan pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Luar biasa. Mari kami antarkan untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu Bapak masih ada kesempatan yang belum mengisi daftar hadir. Kalau ada yang belum sempat mengisi, karena saya lihat responnya yang daftar hadir baru 26. Padahal dari pesertanya ada 35 lebih begitu ya. Tadi sudah saya share di chat room. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Sudarmono. Oke, sami-sami. Terima kasih kembali. Silakan Ki, Bapak Ibu bisa. Oke, mati. Thank you, Pak. You're welcome.